Hai, halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isyana. Kemarin kan di belakang saya sempat tutorial, ada yang minta membahas masalah Noken As Racing. Oke, saya bahas cara menentukan titik top pada Noken As. Mungkin sebatas itu, ada yang paham dan ada yang belum, ya kan? Sudah pasti rumit, ya emang rumit. Makanya kalau pengerjaan Noken As Racing atau sesuatu yang berbau racing, itu pengerjaannya tidak cukup 1 atau 2 hari, ya, kecuali kalau sudah yang profesional. Kalau yang sudah terbiasa di bidang itu, dia akan lebih cepat seperti itu. Kalau untuk pemula, mendingan dipelajari lagi, ya, atau mendingan nggak usah deh, apalagi kalau untuk belajar. Sumpama motor cuma satu yang make, umum, sumpama dalam satu rumah itu ada 4 orang, emak kamu, bapak kamu, kamu dan adik kamu. Nah, kamu pakai motor ini buat jadi racing, apa nggak hancur, ya? Iya kalau emakmu bisa makainya, iya kalau adikmu bisa makainya, ya. Mendingan kalau normal lah, kalau nggak normal, nah, mau gimana? Oke, kemarin saya bahas masalah titik top pada Noken As. Sekarang saya akan bikin rumit lagi. Mau? Yuk kita lihat. Kalau nggak percaya. Oke, kita lanjut lagi. Karena waktu tadi siang tidak mencukupi dikarenakan pekerjaan, jadi kita lanjut pada malam hari. Karena nggak mungkin lah ya buat tutorial setengah-setengah, setelah opening up dulu, kemudian seminggu kemudian baru dinaikkan, ya. Sekarang gini, ya, bisa dikatakan, anggaplah ini sebuah Noken As ini seperti ini, ya. Ini saya buat angka-angka ini semuanya angka kembar, bro. Dari mana angka kembar? Seumpama di sini TMA, titik mati atas, kemudian di sini TMA overlap pada Noken As. Kita lihat di egg open itu pada 45 derajat. Kemudian kita lihat lagi in close-nya di 45 derajat. Kemudian di bawah itu in open ada 35 derajat dan egg close ada 35 derajat. Kenapa saya buat kembar seperti ini? Supaya teman-teman atau yang baru mau belajar lebih gampang dipahami, ya. Kalau saya katakan buka tutup pada Noken As yang sudah dipapas atau yang sudah di custom, mendapati angka kembar ataupun angka yang sama seperti ini, maka itu akan menghasilkan power yang maksimal, mungkin lebih ribet. Intinya seperti ini, ya. Ketika in close dan egg open itu angkanya sama, maka kompresi yang akan dihasilkan itu akan normal. Bagaimana normalnya? Sekarang saya contohkan seperti ini, ya. Saya contohkan seperti ini.
mudah-mudahan kelihatan. Nggak usah mikir yang macam-macam kalau saya gambar seperti ini, bro, ya. Anggap aja ini askrek atau stang seher. Nah, kemudian di sini saya anggap blok. Tut. Nah, saya anggap blok seperti ini. Di sini TMA, MA, kemudian di sini TMB. Nah, kompresi yang terjadi ketika askrek berputar setelah melalui TMB, dia akan maju ke depan dan akan mendekati TMA. Pas di titik akhir pada in close atau clap in menutup di 45 derajat, nah, maka di ruangan 45 derajat pada blok, disinilah terjadi kompresi yang aktif. Nah, kompresi yang aktif, ya. Kenapa saya katakan kalau semuanya itu kembar? Ketika di sini kompresi aktif dan kompresi pelepasan di 45 derajat, maka dia itu akan sinkron, ya. Nah, bagaimana jika kalau kita geser 2 derajat mendekati TMB, seumpama ini noken as, kemudian kalau ini model C series, ya, kemudian kita geser seumpama digeser seperti itu, ya, kita geserkanlah 4 dari 45 derajat kita geser menjadi 43, taruhlah kita geserkan sekitar 2 derajat, kita buat 43 derajat mendekati TMB. Nah, kalau yang tadi performanya dari awal sampai atas, karena angka-angka itu semuanya kembar, maka tenaga yang akan dihasilkan itu sempurna, ya. Bisa dikatakan sempurna karena dari awal sampai atas. Nah, bagaimana kalau kita geser in close di 43 derajat, maka kompresi setelah TMB sebelum 45 derajat di angka 43 derajat ini dia sudah terjadi kompresi di sini di 43 derajat. Maka dari 43 derajat menuju TMA, nah, disinilah kompresi yang aktif. Belum lagi ditambah dengan kubah seperti ini. Maka semakin kecil angka pada in close, itu performa yang dihasilkan itu akan semakin full dan semakin membludak, ya. Berarti kalau tadi semuanya datar di 45 derajat in close menuju egg open di 45 derajat dan di egg close-nya 35 derajat, maka ini akan sejajar, powernya akan datar dari bawah ke tengah enak, dari tengah ke atas enak. Nah, kalau seumpama ini kita geser otomatis clap in close-nya mendekati, berarti dia akan mendekati. Maka performa yang akan dihasilkan itu dari bawah sampai ke tengah, dari bawah menengah. Nah, kemudian dari tengah ini akan terasa biasa saja, akan terasa low, ya, low, boleh dikatakanlah low.
Nah, semua angka ini tidak akan maksimal apabila tidak ada pendukung dari luar. Maksudnya pendukung dari luar itu apa? Bisa dikatakan oktan BBM, bisa dikatakan karburator, bisa dikatakan kompresi, bisa dikatakan juga pengapian. Itu harus sinkron supaya dia akan imbang, seperti itu ya. Makanya setiap penyetingan pada suatu engine yang sudah racing itu tidak cukup waktu 1 atau 2 hari, bro. Pernah lihat kok sampai berminggu-minggu setting motor satu, ya karena itu tadi. Bagaimana kalau digeser ke sini, tes dulu bagaimana performanya, kemudian geser ke sini bagaimana performanya, kemudian belum lagi kita memperhatikan track, kemudian maksudnya track atau lintasan, apakah banyak tikungan ataukah banyak yang dragnya, ya itu harus dipikirkan secara matang-matang. Makanya kalau sekarang saya tidak terlalu mendalami untuk bidang racing, karena itu menurut saya itu sangat merugikan untuk di bengkel umum seperti saya, ya seperti itu, bro. Mungkin itu saja ya penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.